Mengintegrasikan mata kuliah pengantar sistem digital. Yang pertama yaitu tentang definisi gerbang logika. Gerbang logika adalah bagian dasar perancangan sistem elektronika digital untuk mengubah masukan jadi sinyal keluar yang logis untuk hasil dari arus. Logic gate dipresentasikan dengan angka biner atau label kebenaran seperti simbol 1 dan 0. Angka tersebut menggambarkan true artinya benar dan false artinya salah, low rendah, high tinggi, on hidup, dan off mati. Pentingnya gerbang logika dalam merangkai elektronik digital. Gerbang logika memiliki peran yang sangat penting dalam rangkaian elektronik digital. Berikut adalah beberapa alasan mengapa gerbang logika penting dalam dunia elektronik digital. Yang pertama, dasar dari semua operasi logika. Gerbang logika adalah dasar dari semua operasi logika dalam sistem elektronik digital. Dengan menggunakan gerbang logika, sinyal digital dapat diproses, diubah, dan dipertukarkan dalam berbagai cara untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari perhitungan sederhana hingga pengendalian kompleks. Yang kedua, bentuk rangkaian logika. Gerbang logika membentuk dasar dari rangkaian logika yang lebih kompleks. Dengan menggabungkan gerbang-gerbang logika dalam berbagai konfigurasi, kita dapat membuat rangkaian yang mampu melakukan operasi lebih kompleks seperti penjumlahan biner, pengurutan data, dan pengendalian otomatis. Yang ketiga, pembentukan mikroprosesor dan mikrokontroler. Mikroprosesor dan mikrokontroler adalah inti dari hampir semua sistem komputasi dan kontrol modern. Gerbang logika membentuk dasar dari desain sirkuit dalam mikroprosesor dan pengendalian perangkat keras lainnya. Keempat, ada implementasi fungsi logika. Gerbang logika memungkinkan implementasi fungsi logika yang berbeda dengan SOR dan banyak lagi. Ini memungkinkan kita untuk membangun sistem yang mampu melakukan operasi logika yang sangat beragam. Yang kelima, ada pengkodean informasi dalam sistem digital. Informasi seringkali diwakili sebagai rangkaian sinyal biner 0-1. Gerbang logika memungkinkan pemrosesan, pengkodean, dan decoding informasi ini dengan cepat dan efisien. Yang terakhir, ada fleksibilitas dan skalabilitas. Gerbang logika dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan skalabilitas sirkuit. Mereka dapat digabungkan dalam berbagai cara untuk menciptakan rangkaian yang sesuai dengan spesifik aplikasi dan dapat diperluas untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan menangani banyak gerbang logika. Selanjutnya ada jenis gerbang logika. Yang pertama ada logic gate N. Logic gate N adalah logic gate yang mempunyai masukan 2 hingga lebih dan mempunyai satu keluaran. Yang kedua ada logic gate OR. Logic gate OR adalah logic gate yang sederhana sebab hanya menggunakan resistor dan transistor. Cara kerjanya 2 masukan daya listrik. Yang ketiga logic gate NAND. Logic gate NAND merupakan gabungan antara gerbang logika AND dan NOT. Kedua gabungan tersebut dapat dibaca NOT AND maupun disingkat dengan NAND. Yang keempat ada logic gate NOR. Logic gate NOR adalah logic gate gabungan dari logic gate OR dan NOT. Yang kelima ada logic gate XOR. Logic gate XOR merupakan gabungan dari logic gate NOT, AND, serta OR. Tiga gabungan ini, logic gate XOR, juga dapat memakai gabungan logic gate lainnya. Yang keenam ada logic gate AND XOR. Logic gate atau gerbang logika AND XOR merupakan gabungan dari logic gate XOR dan NOT. Gabungan kedua logik tersebut dapat disingkat dengan XNOR atau eksklusif NOR. Yang ketujuh ada logic gate NOT. Logic gate NOT adalah logic gate yang melakukan operasi pembalik kondisi logika maupun peniadaan. Itulah sebabnya logic gate ini dinamakan dengan logika NOT. Selanjutnya ada simbol gerbang logika. Yang pertama ada gerbang logika N. Pada simbol di atas, gerbang logika N memiliki 2 masukan yang berada di sebelah kiri, sedangkan keluaran pada gerbang logika N
hanya ada satu yang berada di sisi kanan. Gerbang logika N akan mengeluarkan logika tinggi. Jika karakteristik masukan tinggi, maka keluaran akan tinggi juga. Ini adalah contoh gerbang logika N. Yang kedua, ada gerbang logika OR. Ada simbol di atas. Gerbang logika OR mempunyai masukan yang berjumlah 2 masukan dan keluaran yang berjumlah 1. Gerbang logika OR akan mengeluarkan logika tinggi. Jika ada masukan yang berkarakteristik tinggi, maka keluaran gerbang logika OR akan tinggi juga. Namun, jika semua masukan berkarakteristik rendah, maka logika yang dihasilkan juga akan rendah. Yang ketiga, ada gerbang logika NAND atau NAND. Pada simbol di atas, gerbang logika NAND memiliki masukan yang berjumlah 2 masukan, sedangkan keluaran pada gerbang logika NAND hanya ada 1. Gerbang logika akan mengeluarkan logika tinggi jika satu atau semua masukan memiliki karakteristik logika rendah. Yang terakhir, ada logika NOR. Pada simbol di atas, gerbang logika NOR memiliki masukan yang berjumlah 2 dan menghasilkan yang berjumlah 1. Gerbang logika NOR akan berlogika tinggi jika masukan sama-sama memiliki logika kata lain. Jika ada masukan dengan logika tinggi, maka keluaran akan menghasilkan logika rendah. Selanjutnya ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran atau truth table adalah tabel yang digunakan untuk menampilkan semua kemungkinan input dan hasil output dari suatu gerbang logika atau ekspresi logika. Tabel kebenaran ini berguna untuk menganalisis perilaku logika dari suatu rangkaian atau ekspresi logika tertentu. Di sini ada prinsip kerja setiap jenis gerbang logika. Berikut adalah prinsip kerja dari setiap jenis gerbang logika dasar. Yang pertama, gerbang NOT. Yang pertama ada prinsip kerja gerbang NOT sangat rendah. Gerbang ini hanya memiliki 1 input dan 1 output. Yang kedua, jika inputnya adalah 0, maka outputnya adalah 1. Selanjutnya, jika inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Dengan kata lain, gerbang NOT melakukan kebalikan dari inputnya. Yang kedua, gerbang N. Gerbang N memiliki 2 input dan 1 output. Output dari gerbang N akan menjadi 1 hanya jika kedua inputnya juga 1. Jika salah satu atau kedua inputnya adalah 0, maka outputnya akan menjadi 0. Yang ketiga ada gerbang OR. Gerbang OR juga memiliki 2 input dan 1 output. Output dari gerbang OR akan menjadi 1 jika setidaknya 1 dari kedua inputnya adalah 1. Output akan menjadi 0 hanya jika kedua inputnya adalah 0. Yang keempat ada gerbang SOR atau exclusive OR. Gerbang SOR juga memiliki 2 input dan 1 output. Output dari gerbang SOR akan menjadi 1 jika inputnya berbeda, 1 0 dan 1 1. Output akan menjadi 0 jika kedua inputnya sama, keduanya 0 dan keduanya 1. Kemudian ada gerbang NAND atau NOT AND. Gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang AND. Output dari gerbang NAND akan menjadi 0 hanya jika kedua inputnya adalah 1. Jika salah satu atau kedua inputnya adalah 0, maka outputnya akan menjadi 1. Selanjutnya ada gerbang NOR atau NOT OR. Gerbang NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Output dari gerbang NOR akan menjadi 0 jika setidaknya satu dari kedua input adalah 1. Kemudian output akan menjadi 1 hanya jika kedua inputnya adalah 0. Yang terakhir ada gerbang SOR XNOR, exclusive NOR. Gerbang XNOR adalah kebalikan dari gerbang SOR. Output dari gerbang SOR XNOR akan menjadi 1 jika kedua inputnya sama dengan keduanya 1. Output akan menjadi 0 jika keduanya menjadi 1 atau 1 0 dan 1 1. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.